إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan kita di atas iman dan Islam. Allah kuatkan kita untuk terus meningkatkan kebaikan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Salawat dan salam sama-sama kita perbanyak, kita dawamkan dalam lisan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga melalui salawat yang kita dawamkan, yang kita istiqamahkan, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini, sama-sama kita saling menasihati, saling mengingatkan, saling menguatkan untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkanlah perbekalan kalian ketika dunia, maka perbekalan yang paling baik yang bermanfaat kelak di yaumil qiyamah adalah perbekalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Jumat saat ini kita semua bertepatan dengan hari yang sering diperingati sebagai nuzulul Quran. Bulan Ramadan secara umum adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Anas bin Malik menjelaskan bahwa Al-Quran turun melalui dua tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz, langit ketujuh ke Baitul Izzah, langit pertama secara sekaligus, dan ini bersesuaian dengan Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah turunkan Al-Quran di malam yang dimuliakan, malam yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang kedua dikatakan oleh Anas bin Malik adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dari informasi Al-Quran, terjadi salah satu pendapat ulama, yaitu pada 17 Ramadan, yaitu pada peristiwa Yaumal Taqal Jama'an, yaitu pertemuan antara dua kelompok besar pada perang Badar. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, setiap waktu, setiap tempat yang bersinggungan langsung dengan Al-Quran, maka dijamin oleh Allah dan juga Rasulnya pasti akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan memperoleh kemuliaan dan kehormatan di sisi manusia. Mari sama-sama kita lihat, Al-Quran diturunkan pada malam hari, maka malamnya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan pada hari Jumat. Jumat menjadi sayyidul ayyam, pemimpinnya dari seluruh hari.
penghulunya dari seluruh hari. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Pada bulan Ramadan setan dibelenggu. Pada bulan Ramadan seluruh pintu-pintu surga dibukakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, waktu turunnya Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Kemudian tempat turunnya Al-Quran, turun di Makkatul Mukarramah, turun di Madinah Al-Munawwarah, maka Makkah dan Madinah diberikan gelar Makkah Al-Mukarramah yang dimuliakan. Madinah diberikan gelar Al-Munawwarah yang bercahaya, yang terang benderang. Salah satu tanah haram adalah tanah yang kelak tidak akan diinjak oleh Dajjal la'natullah alaih. Dimuliakan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjadi tempat turunnya Al-Quran. Kemudian makhluk Allah yang langsung bersinggungan dengan Al-Quran dijamin mulia. Malaikat jumlahnya tidak terhitung, namun seluruh malaikat ada pemimpinnya, ada ketuanya. Maka Jibril alaihissalam, Ruhul Amin, memiliki gelar salah satu sosok malaikat yang terpercaya, ketuanya para malaikat. Mengapa? Karena malaikat Jibril menjadi wasilah turunnya Al-Quran. Makhluk Allah di muka bumi, malaikat, kemudian nabi jumlahnya 124.000, rasul jumlahnya 315, pendapat lain 315. Maka semua itu ada pemimpinnya. Maka pemimpinnya digelari Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi wal mursalin, dan pemimpinnya para rasul. Beliaulah nabi kita, Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama kita ketahui rahasia kemuliaan, rahasia kehormatan adalah Al-Quran. Maka Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka sama-sama kita tengok bagaimana interaksi kita pada hari ini ketika Ramadan, tapi diri kita masih jauh dengan Al-Quran. Maka sama-sama hari ini belum terlambat, mari sama-sama kita kembali mendekat kepada Al-Quran. Lantas kita bertanya, apakah dengan Al-Quran kita hanya akan mendapatkan memperoleh kemuliaan? Maka sebenarnya keutamaan Al-Quran lebih banyak daripada sekedar itu. Kita semua sudah tahu, sudah paham bahwa orang yang membaca Al-Quran diganjar 10 kebaikan per hurufnya dan dikalikan terus dengan setiap hurufnya. Namun lebih daripada itu, orang yang terus dekat dengan Al-Quran dijanjikan oleh Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami menurunkan Al-Quran itu tidak lain adalah sebagai obat daripada penyakit hati dan juga sebagai penenang, sebagai rahmatnya Allah bagi orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana kisah orang-orang yang bengis, orang-orang yang sangat membenci Islam, keras hatinya Umar ibn al-Khattab. Ternyata masuknya Islam terketuk hatinya dari bacaan adiknya Fatimah. Ia kemudian membaca surat Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kemudian dari sentuhan Al-Quran, maka dia beranjak mendatangi Rasulullah, kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu banyak kisah dari generasi sahabat, atau sampai hari ini orang-orang yang tidak dinasihati, orang-orang yang tidak dinasihati dan diingatkan, namun ia mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian ia tersentuh dan memperoleh hidayah dari Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah tolak ukur dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita ingin tahu apakah kita sudah cinta kepada Allah, apakah kita sudah cinta kepada Rasulullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur
Kalau ada orang yang ingin tahu apakah dia sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka coba perhatikan, coba lihat. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kalau dia sudah cinta kepada Al-Qur'an, ia dawamkan untuk terus dekat dengan Al-Qur'an, maka itu pertanda bahwa ia sudah cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Orang yang cinta kepada Rasulullah, maka kita mengikuti sebagaimana janji Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Maka ketika cinta kita berikan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad, kita bermohon kepada Allah nanti kelak di yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an, kita belajar Al-Qur'an, kita terus berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah kita semua ingin dipermudah urusan kubur kita, urusan padang mahsyar kita, dipermudah untuk melewati siratal mustaqim, dipermudah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti di yaumil qiyamah akan datang sebagai syafi', sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Maka salah satunya adalah orang-orang yang rutin, yang istiqamah, terus berinteraksi, terus belajar Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita terus di atas Islam dan istiqamah, terus belajar dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.